بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana, innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jamaah Masjid Al-Amanah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, dan pagi ini termasuk kita mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pernah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku itu pada pagi-paginya. Nah, kita berada dalam ketaatan kepada Allah. Tentunya kita mendapatkan doa Rasulullah SAW itu, di mana doa Rasulullah itu adalah doa yang dijabahi, dan isi doa itu minta umatnya itu diberkahi. Dan berkah itu kan zidul khair, ya, tambahnya kebaikan. Jadi setiap kita itu tambah kebaikan dalam kehidupan kita, berarti itu termasuk salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kita punya kendaraan kita untuk ketaatan kepada Allah, berarti kendaraan kita itu adalah kendaraan yang diberkahi. Kita punya rumah, kemudian rumah itu untuk ketaatan kepada Allah, berarti rumah kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita itu akan mendapatkan keberkahan apabila kita itu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Quran itu keberkahan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Jadi sekiranya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jadi orang beriman itu kan dasarnya kita diterima amal kita, kemudian dihiasi dengan ketakwaan, dan takwa itu termasuk salah satu modal, ya, modal yang paling baik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ini mudah-mudahan hidup kita ini adalah hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap kita bertempat tinggal, di mana kita misalkan kita pindah, maka juga ada doa, Rabbi anjilni munjalam mubarakah wa anta khairul munjilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang penuh berkah, karena engkau adalah zat sebaik-baik yang menempatkan. Jadi intinya hidup ini mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang baik ya. Sekarang kita lanjutkan bab keutamaan orang-orang yang lemah, miskin, dan tidak dikenal dari kalangan kaum muslimin, ya. Artinya orang itu biasa-biasa saja, gitu ya. Kalau dari segi kehidupannya nggak banyak dikenal orang. Nah, bab ini diawali oleh pengarang kitab ini dengan surat Kahfi di ayat yang ke-28. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'tu ainaka anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang menyeru Tuhan mereka baik pada pagi hari dan juga pada sore hari. Artinya kita itu hendaklah membersamai orang-orang yang soleh, karena orang yang soleh itu jelas baik pagi maupun sore itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berteman dengan orang-orang yang soleh. Dan di sini tidak membedakan yang kaya, yang punya jabatan, tidak. Pokoknya dalam segi kehidupannya soleh.
tidak harus berkendaraan yang mewah, tidak harus berbaju yang mewah, tidak harus yang berhiasan yang mewah, tidak. Tapi di sini yang biasa menyeru kepada Tuhannya, yang berdoa kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, baik pagi maupun di sore hari. Ini temani orang seperti ini, kita disuruh itu. Kenapa kalau kita berteman dengan orang yang saleh, ya kita termasuk salah satu yang membersihkan hati kan gitu ya. Sampai kalau sering sampaikan, kalau kita bepergian itu juga siapa teman bepergianmu itu? Jadi al-jaru qoblat dar, ar-rafiqu qoblat torik. Jadi tetangga itu didulukan sebelum bangun rumah. Sebelum beli rumah itu tetanggamu dilihat baik apa enggak. Nah, itu perlu. Kalau kita punya tetangga yang baik, maka tenang hidup kita, enggak curiga. Kadang-kadang kan kalau teman enggak baik itu yang suka ganggu, gitu ya. Kadang-kadang dari segi ya, tanah kadang-kadang digeser macam-macam lah. Tapi kalau orang soleh takut itu, enggak mau. Yang tujuannya mereka itu apa? Satu, yaitu yuriduna wajah, menghadap pengen itu cari keikhlasan. Jadi orang ikhlas itu kan tidak hanya orang kaya saja, orang punya jabatan saja, orang yang nggak punya itu kadang juga malah justru yang lebih ikhlas. Ini jangan bahagia. Kemudian ada hadis ini beri pelajaran bagi kita juga. Jangan kita salah menganggap orang gitu. Karena di zaman Rasulullah itu ada sahabat itu menganggapnya ya kurang pas itu menjawab pertanyaannya Rasulullah karena memang belum tahu. Marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang lewat di hadapan Rasulullah SAW. Faqala li rajulin gitu indahu jalisun. Di saat itu ada seorang yang duduk di sisi Nabi, kemudian Nabi bertanya, "Ma ra'yuka fi hadza?" Gimana pendapat tentang orang ini? Faqala rajulun. Kemudian orang yang di samping Rasulullah itu menjawab begini. Min asyrafin nas. Dia termasuk orang yang paling mulia. Hebat dia. Mungkin gagah, pakaiannya yang bagus ya. Jalannya juga mungkin beda gitu ya. Hadza wallahi khariyun in khataba ayyun kiha wa in syafa'a ayyishfa. Wah, hebat ini ya Rasul. Ini kalau dia itu meminang orang mesti diterima. Dan kalau dia itu minta pertolongan mesti ditolong. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam. Jadi sakata itu kan diam ya. Kalau faqala itu berkata. Sumamar rajul akhar. Tiba-tiba ada orang lagi yang lewat. Orang itu ya beda penampilannya gitu ya. Kalau yang bernama itu keren, gagah, pakainya hebat, bagus. Nah, tiba-tiba lagi datang orang yang dianggap sahabat tadi itu biasa-biasa saja, bahkan mungkin dari segi pakaiannya itu kok kurang penampilannya kurang keren. Dan faqala lahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kemudian bertanya lagi, "Ma ra'yuka fi hadza?" Sekarang menurut pendapatmu orang ini bagaimana? Ya Rasulullah, hai Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Rasul, ini termasuk orang-orang yang kalangan fakir di kalangan orang muslim. Ada hariyun, memang dia merdeka. In khotoba alla yungkaha. Kalau dia itu ngelamar, nggak mungkin diterima ya Rasul, gitu kan. Mungkin penampilannya nggak meyakinkan, gitu ya. Juga mungkin dari segi penampilan nggak meyakinkan. Gitu. Wa in syafa'a alla yashfa'. Kalau dia minta pertolongan kepada siapanya, oh nggak ada orang mau nolong itu. Kemudian Rasulullah SAW bilang, faqala Rasulullah SAW. Hada khairun min mil'il ardi mithla hada. Orang yang kedua ini lebih baik daripada bumi seisinya. Jadi kadang-kadang kita tuh melihat orang penampilannya enggak itu jangan meremehkan. Nah gitu maksudnya itu ya. Kalau kita sering melihat di YouTube itu kan banyak ya, ada orang datang ke showroom bawa pak plastik kresek ya. Sandalnya sandal jepit, dia nawar
mobil Alphard. Oh, diremehkan, dibentak-bentak, enggak diterima dengan baik gitu ya. Tapi ternyata kreseknya itu isi ya, jadi dianggap apa gitu kan. Penampilannya enggak meyakinkan gitu ya. Ditolak oleh penjualnya itu. Bapak ini ke sini, nawar-nawar macam-macam gitu ya. Meremehkan begitu. Akhirnya dia pindah ke showroom yang beli di showroom yang lain itu. Penampilannya gitu tapi penerimaannya bagus sekali itu. Ah, mari Pak silakan. Akhirnya menyesallah showroom yang satu ini. Bahkan dimarahi oleh majikannya. Ternyata malah beli 5 Alphard coba. Gitu kan. Ada juga kalau kita lihat itu ada bagus menjadi pelajaran bagi kita ya. Mohon maaf, ada orang yang dianggap itu. Ya, pelusuh pakaiannya. Tapi bawa plastik kresek datang ke pengurus masjid. Masjidnya memang belum jadi. Dan orang pengurus masjid itu nganggap remeh orang itu. Pak, mohon maaf saya mau nyumbang Pak. Nyumbang berapa kamu? Ya ini seadanya Pak. Masjid ini perlu sumbangan besar, masih perlu ratusan juta. Jadi sumbangkan aja ke sana. Makanya disumbangkanlah ke masjid lain. Ditanya berapa Bapak nyumbang? Saya nyumbang 200 juta Pak. Kaget orang pengurus masjid itu. Hah, gimana Pak? Katanya, gimana Pak? Kalau ini saya sumbangkan kepada masjid yang sangat perlu ini. Kalau masjid kita ini sudah sempurna Pak. Tapi ada masjid yang sangat perlu. Ya silakan Pak, silakan. Saya terima Pak, sudah sumbangkan. Silakan Pak. Nah, dibawa orangnya nggak diajak ini yang nyumbang ini. Diserahkan, ternyata diserahkan ke masjid yang pertama tadi itu. Pak, ini ada orang nyumbang. Nilainya 200 juta. Kaget ya. Dan dia nggak nyangka bahwa yang nyumbang itu adalah orang yang ditolak tadi itu, coba. Akhirnya pengurus yang masjidnya yang sedang dibangun tadi, saya itu kepengen tahu Pak, siapa Pak kok nyumbang sampai 200 juta ini siapa? Ya nanti sewaktu-waktu. Sering kok orangnya itu lewat, nggak tahu ternyata tukang becaknya itu. Begitu dia suatu saat yang nolak tadi becak, dan orang itu yang nyumbang. Mana Pak, saya pengen tahu. Itu orangnya itu. Masya Allah Pak, nangis-nangis dia menyesal. Gitu ya, selama ini dia meremehkan orang, penampilannya nggak meyakinkan, gitu ya, mungkin kerjaannya juga nggak meyakinkan, gitu ya. Akhirnya dia minta maaf. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan bahagia, kita itu jangan meremehkan orang. Bahkan kalau dia berdoa ikhlas dan Allah langsung ngabulkan. Kayak seperti ini. Sahabat itu kan kayak salah anggapan gitu ya. Kesimpulannya ya, dalam kehidupan kita itu ya orang itu punya kelebihan masing-masing dan ada juga kekurangannya masing-masing. Kita sesama manusia ini jangan saling meremehkan, tetap sama-sama menghormati. Makanya diantaranya ciri orang yang ibadur rahman itu ada wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau di Quran ada itu tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw syukura. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ciri ibadur rahman, hamba Allah yang baik itu adalah kalau ada orang yang ngomong, menyapa kita, sekalipun itu bawaan kita, oh, di situ jahiluna, orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti nyapa kita. Hendaklah mengucapkan juga kita membalas dengan ucapan yang baik. Lalu salama. Itu ciri hamba Allah yang baik, jangan meremehkan orang. Siapapun yang beri salam kepada kita jawab. Enggak usah kita mandang yang kalau yang beri salam itu orang yang kayaknya terkenal langsung jawab. Tapi kalau orang biasa-biasa malas jawab. Ini dalam kehidupan kita tidak dibenarkan di dalam agama. Maka salah satu ciri ibadur rahman itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya kira itu hadis yang kita pelajari berikut ini dan insya Allah akan kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya. Ada keutamaan orang-orang yang lemah, miskin
dan tidak dikenal dari kalangan kaum muslimin. Tapi justru orang itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang itu anggapan kita itu orang yang hebat, punya jabatan yang tinggi, ya. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala orang itu bukan orang baik. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.